Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu batasan sumber bahan ajar. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Misalnya, siswa ditugasi untuk mencari koran, majalah, hasil penelitian, dan sebagainya. Berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber tersebut yaitu: 1. Buku teks. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. 2. Laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual dan mutakhir. 3. Jurnal. Jurnal sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. 4. Buku kurikulum. Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi dasar dalam materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. 5. Internet. Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. 6. Lingkungan. Dapat digunakan sebagai sumber bahan ajar, misalnya dalam masalah abrasi. Itulah tadi yang dapat saya paparkan. Saya akan alihkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahril. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi keunggulan menggunakan non-reading materials and resources, materi dan sumber buku bacaan dalam pengembangan bahan ajar? Nah, penggunaan materi dan sumber non-reading dalam pengembangan bahan ajar memiliki keunggulan seperti visualisasi yang menarik, pembelajaran multisensori, interaktif dan kolaboratif, fleksibilitas dan aksesibilitas, serta memperkaya pengalaman pembelajaran. Keunggulan ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam dan menyenangkan bagi siswa. Nah, adapun dari pertanyaan dari saudara Jimli, yaitu menurut Panen dan Puspitasari, jadi ada langkah utama prosedur pengembangan bahan ajar yang baik, yaitu analisis, perancangan, evaluasi, pengembangan, dan revisi. Nah, pertanyaannya yaitu, bila mana salah satu POM di atas tidak terlaksana, apakah sudah tidak dapat melanjutkan pengembangan bahan ajar? Nah, setiap langkah dalam prosedur pengembangan bahan ajar seperti analisis, perancangan, evaluasi, pengembangan, dan revisi memiliki peran penting. Jika salah satu langkah tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas bahan ajar yang dihasilkan. Meskipun pengembangan bahan ajar masih dapat dilakukan, setiap angka memiliki kontribusi penting untuk memastikan bahan ajar yang berkualitas dan efektif. Itulah yang dapat saya jawab dari pertanyaan dari saudara Syahril dan Jimli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.